Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wardani Hasibuan dengan NIM 2130110003. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang asam dan basa. Yang pertama itu teori asam basa. Teori asam basa terbagi menjadi 3, yaitu 1. Teori asam basa Arrhenius. Pada tahun 1884, seorang ilmuwan bernama Arrhenius mengemukakan tentang teori asam basa. Yang pertama itu, asam basa adalah senyawa yang melepaskan ion H positif atau ion hidronium H3O positif jika dilarutkan dalam air. Contohnya itu seperti HCl menghasilkan H positif ditambah Cl negatif. Kemudian basa. Basa adalah senyawa yang akan melepaskan ion OH yang jika dilarutkan dalam air. Contohnya seperti NaOH menghasilkan Na positif ditambah OH negatif. Teori yang kedua yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, dua ilmuwan mengemukakan tentang teori asam basa, yaitu asam adalah suatu zat yang dapat memberi proton atau donor ion H positif, sedangkan basa adalah suatu zat yang dapat menerima proton atau akseptor ion H positif. Kemudian yang ketiga, teori asam basa Lewis. Pada tahun 1923, seorang ilmuwan yang bernama Gilbert Newton Lewis mengemukakan tentang teori asam basa, yaitu asam adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron. Kemudian yang kedua, jenis senyawa asam dan basa dan reaksi penguraiannya. Pertama tuh jenis senyawa asam. Yang pertama itu asam biner, contohnya HF atau asam klorida. Reaksi penguraiannya, HF menghasilkan H positif ditambah F negatif. Jenis senyawa asam yang kedua, asam oksi. Contohnya itu HNO3 atau asam nitrat. Reaksi penguraiannya itu HNO3 ini menghasilkan H positif ditambah NO3 negatif. Jenis asam yang ketiga yaitu asam organik. Contohnya HCOOH atau asam fosfat. Reaksi penguraiannya HCOOH menghasilkan H positif ditambah HCOO negatif. Kemudian jenis asam non-logam. Contohnya itu CO2 atau karbon dioksida. Reaksi penguraiannya yaitu CO2 ditambah H2O menghasilkan H2CO3. Kemudian yang ketiga, indikator asam dan basa.
yaitu bahan yang mengandung senyawa yang dapat memperlihatkan perbedaan warna ketika dicampurkan dengan senyawa asam maupun basa. Indikator asam dan basa ini terbagi menjadi 3, yaitu kertas lakmus, indikator universal, dan indikator alami. Pertama, kertas lakmus. Kertas lakmus ini dapat menentukan suatu larutan itu basah maupun asam. Kertas lakmus terbagi menjadi 2, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kertas lakmus merah jika dilarutkan dalam larutan basah akan menghasilkan warna biru. Sedangkan kertas lakmus biru jika dilarutkan dalam larutan asam akan menghasilkan warna merah. Kemudian indikator universal. Indikator universal ini juga dapat menentukan suatu larutan itu asam maupun basa. Kemudian indikator alami. Indikator alami ini ditentukan dari bahan-bahan alami seperti tumbuhan bunga mawar, bunga kembang sepatu, dan tumbuhan seperti kunyit. Tingkat keasaman suatu larutan dinyatakan dengan istilah pertama, pH larutan asam lebih kecil 7. Kemudian pH larutan netral sama dengan 7. pH larutan basah lebih besar 7. Kemudian yang keempat, kekuatan asam dan basa. Kekuatan asam dan basa ini ditentukan oleh larutan pH, yaitu pH asam kuat lebih kecil dibandingkan asam lemah, sedangkan pH basa kuat lebih besar dibandingkan pH basa lemah. Asam kuat ini berkisar 1-3, asam lemah berkisar 3-5, sedangkan basa kuat ini berkisar 12-13, dan basa lemah itu berkisar 9-11. Kemudian 5. Peranan pH larutan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti pengawetan makanan, produk perawatan tubuh, kontrol pH kolam renang. Sekian dari video saya tentang asam dan basa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga, indikator asam dan basa, yaitu bahan yang mengandung senyawa yang dapat memperlihatkan perbedaan warna ketika dicampurkan dengan senyawa asam maupun basa. Indikator asam dan basa ini terbagi menjadi 3, yaitu kertas lakmus, indikator universal, dan indikator alami. Pertama, kertas lakmus. Kertas lakmus ini
dapat menentukan suatu larutan itu basah maupun asam. Kertas lakmus terbagi menjadi dua, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kertas lakmus merah jika dilarutkan dalam larutan basah akan menghasilkan warna biru. Sedangkan kertas lakmus biru jika dilarutkan dalam larutan asam akan menghasilkan warna merah. Kemudian indikator universal. Indikator universal ini juga dapat menentukan suatu larutan itu asam maupun basah. Kemudian indikator alami. Indikator alami ini ditentukan dari bahan-bahan alami seperti tumbuhan bunga mawar, bunga kembang sepatu, dan tumbuhan seperti kunyit. Tingkat keasaman suatu larutan dinyatakan dengan istilah pertama, pH larutan asam lebih kecil 7, kemudian pH larutan netral sama dengan 7, pH larutan basah lebih besar 7. Kemudian yang keempat, kekuatan asam dan basah. Kekuatan asam dan basah ini ditentukan oleh larutan pH, yaitu pH asam kuat lebih kecil dibandingkan asam lemah, sedangkan pH basah kuat lebih besar dibandingkan pH basah lemah. Asam kuat ini berkisar 1-3, asam lemah berkisar 3-5, sedangkan basah kuat ini berkisar 12-13, dan basah lemah itu berkisar 9-11. Kemudian 5. Peranan pH larutan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti pengawetan makanan, produk perawatan tubuh, kontrol pH kolam renang. Sekian dari video saya tentang asam dan basah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.